Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Tanya Ustadz. Yang kali ini kita akan angkat yang lagi rame nih, potongan-potongan video ya dari pemerintah. Yang kalau itu benar, kita mau minta saran, minta pandangan dari seorang yang ahli pendidikan juga. Dan beliau juga punya pesantren nih. Yang kita mau diskusikan adalah berseliweran kalimat atau kata-kata di YouTube atau di media sosial 25 pesantren yang sudah ditutup. Ditutup karena apa? Kita mau tanya sama beliau yang paham tentang dunia pendidikan. Maka kita tanya Ustadz dan kita sapa dulu beliau. Ustazuna Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ustaz, di safar Ustaz capek, ya tapi tetap Udara hari ini segar, jadi menyegarkan pikiran kita. menyegarkan pikiran. Alhamdulillah ini agak mendung-mendung tapi sejuk ini. Ya. Baik, kita mau tanya Ustadz ini. Ya. Ustadz, ini akhirnya video ini dipotong, digoreng-goreng, tapi belum jelas juga nih Ustadz. 25 pesantren ini siapa? Terus karena apa Ustadz? Menurut Ustadz kira-kira dasarnya apa ini Ustadz? Kalau memang ada penutup pesantren. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi klaim bahwa mereka telah bekerja sama dengan pemerintah katanya untuk menutup 25 pesantren. Sampai hari ini belum ada kabar dari pesantren sekolah yang di bawah naungan ASESI kan gitu. Oh iya, baik. Paling penting itu. Karena saya ketua pembina ASESI, kurang lebih 300. Betul. Sekolah ini tidak ada satupun yang melapor ke kita bahwa mereka itu dipersoalkan jangan lagi ditutup kan gitu. Oke. Jadi ini tampak berita hoax ya. Dan biasa di tengah pemberitaan yang menjadikan pesantren ngaswaja ini ngegaswaja ya terpojokkan, maka dia mencoba untuk mendiskreditkan pondok pesantren yang mereka klaim itu adalah pondok pesantren Wahabi. Baik. Itu dia Ustaz. Mereka klaim pondok pesantren Wahabi. Ini jangan-jangan apa? Di situ kan di video itu potongannya meresahkan masyarakat. Ya. Terus yang kedua, pemahamannya keras. Ini apa jangan-jangan nanti kriterianya setelah kita telusuri hanya tendensius ini Ustaz? Jangan-jangan. Ya jelas kan mereka kelompok Ngaswaja ini kan sudah terbiasa. Siapapun yang berseberangan dengan pemikirannya, dengan akidahnya, dengan keyakinannya langsung ditembak radikal, intoleran, Wahabi, keras dan fundamental. Itu aja. Mereka tidak bisa jualan di dalam hidup ini ceramah mereka kecuali hanya itu. Baik. Ya ada tambahan jogetan sama lawaan itu aja. Jadi ini jualan mereka kalau nggak bisa jualan Wahabi, ya jualan jogetan atau lawakan. Itu aja. Penuh di dalam riuh rendah dakwah mereka, pendidikan mereka. Gitu. Nah berarti gini Ustaz, kan kita pernah dengar juga ya, Gubernur Jakarta yang periode sebelumnya Ustaz ya, pernah jadi menteri pendidikan juga Ustaz. Beliau malah berterima kasih ketika melihat sekolah swasta yang tidak punya kewajiban konstitusional Ustaz, membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, saya kira itu suatu hal yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Baik. Bahkan sekolah-sekolah yang di bawah ASESI ini mayoritas mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Buktinya mereka semua mendapatkan legalitas, mereka mendapatkan izin operasional,
bahkan sampai pada akreditasi ya, apalagi pesantren Ibnu Hajar boarding school mendapatkan akreditasi A+. Itu kan gitu. Baik. Dan kita bisa persilahkan tengok dari seluruh pihak, silakan. Karena di sekolah kita ini, alhamdulillah, wali santrinya itu dari berbagai macam segmen. Ada pengusaha, ada TNI Polri, ada praktisi, ada birokrasi, ada teknokrat, semua lengkap, alhamdulillah. Dan mereka sampai hari ini tidak ada satupun klaim bahwa mereka sedang anak-anaknya diajari radikalisme, anaknya diajari pemikiran-pemikiran sesat, anaknya sedang masukkan ke dalam kelompok sesat. Tidak ada. Baik. Gitu. Radikal, bahkan teroris, begitu Ustaz. Saya ngomong. Apalagi ya kita simpel aja deh, nggak usah jauh-jauh, kita to the point aja. Tolong tunjuk namanya. Ya. 25 pesantren itu yang sesat itu mana? Kesesatannya di mana? Ukuran sesat itu mana? Nah, itu dia. Itu aja simpel. Kita nggak usah sekarang menyebarkan hoax yang akhirnya menimbulkan kecurigaan karena mereka tidak merilis 25 itu mana. Ya. Udah tunjuk hidung aja. Ya. Benar. Kalau mereka mengklaim kelompok kan suka kafir-kafirkan. Sekarang kita tanya juga, tolong sebutkan tokoh Indonesia mana yang pernah kita kafirkan. Nah, baik. Udah itu aja. Gak usah kita banyak cincong, gak usah banyak berpolemik. Tolong sebutkan satu saja, entah tokoh mereka, luar mereka, atau tokoh-tokoh kaum muslimin di Indonesia ini yang kita kafirkan. Tunjuk hidung, si fulan kafir. Mana? Enggak ada. Ya. Berarti ini adalah sentimen. Nah, berdialog tidak dasarnya argumen, tetapi sentimen. Ini yang bikin kita itu ngilu, bikin kita itu capek, bikin kita itu ribet. Gitu. Ya, salah. Baik Ustaz. Berarti di manakah namanya nilai toleransi, Ustaz? Nah, inilah mereka kalau toleransi itu kan berusaha untuk memberi jalan orang lain. Baik. Memberikan ruang untuk berbeda pendapat. Baik. Memberikan orang lain itu bisa punya ruang untuk berekspresi. Baik. Itu kan toleran mana? Yang mereka selama ini menggaungkan bahwa kami adalah ormas paling toleran ya. Ormas paling moderat, ormas paling mana? Nggak ada. Iya. Nah, dari sinilah mereka itu sebetulnya klaim semu. Baik. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada KBBI aja, toleran itu kan memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat, melonggarkan saat kita itu sempit, Baik. memberikan orang lain ruang-ruang untuk memiliki hak yang sama di dalam hidup ini. Artinya tidak memaksakan kehendak, tidak mencoba untuk memaksakan pikiran-pikiran dia, tidak untuk menyuruh orang lain di dalam hal-hal agama, keyakinan, pikiran harus seperti keyakinan saya. Itu toleran. Itu. Dan kita sudah diajarkan toleran oleh Islam itu la ikraha fiddin. Ya. Diajarkan oleh Rasulullah sendiri, bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang toleran. Itu. Kita berikan kok. Mereka sekarang melakukan maulid Nabi, kita tidak serang. Mereka melakukan tahlilan juga, kita nggak recoki. Cuma kita menjelaskan. Ya. Kita coba adu argumen. Diajak dialog, datang juga. Dan gitu. Betul. Ini menunjukkan bahwa kita itu pingin adanya persatuan kesatuan yang dibangun di atas pemberdayaan pemikiran, pemberdayaan akal sehat, pemberdayaan untuk saling dialog, bukan hanya sekedar saling mengalah. Apalagi untuk
dengan sukarela menerima orang lain, keyakinan orang lain. Bukan hanya sekedar itu saja. Bukan hanya sukarela untuk menerima perbedaan, tidak hanya sukarela untuk bisa menerima keyakinan orang lain, diam, tetapi kita mencoba untuk menyampaikan, untuk mencoba adu pikiran, mencoba adu argumen. Artinya, tengkar pikiran itu sudah hal yang biasa dilakukan oleh para ulama, apalagi Imam Syafi'i. Kalau mereka itu ngeklaim mazhabnya Syafi'i dan panutannya Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, beliau itu paling senang tengkar pikiran, dialog, adu argumen. Bahkan ketika beliau itu dialog selalu berdoa, ya Allah, keluarkanlah kebenaran dari lawan-lawan dialog saya. Masya Allah. Kan gitu. Berarti kalau memaksakan kehendak, intoleran juga dong. Intoleran. Gitu kan. Dan beliau, soal masalah katanya kita menjelaskan syirik itu intoleran, menjelaskan bid'ah itu intoleran. Mereka mengklaim bahwa yang kita katakan bid'ah itu sunnah dan maksakan itu intoleran juga dong. Bukan seperti itu. Kita di sini sedang mencoba untuk tengkar pikiran, adu argumen, berpolemik di dalam masalah-masalah ilmiah, dan itu sudah ditradisikan oleh para ulama salafus saleh. Coba baca kitab Bidayatul Mujtahid. Bagaimana Imam Ibn Rushd di dalam meracik polemik para ulama, perbedaan mazhab dengan sangat apik menjadi satu hasanah Islam. Kan itu ada contohnya. Bahkan ada beberapa jurusan itu kan jurusan kaitannya dengan perbandingan mazhab gitu loh. Biasa itu ya. Yang nggak biasa itu orang fanatis, orang yang nggak mau disalahkan, orang yang nggak mau tradisi yang kolot ini berubah, itu aja. Baik. Begini Ustaz, kalau Ustadz seandainya diminta oleh kementerian atau pemerintah yang berhubungan dengan tadi Ustaz, pondok pesantren atau sekolah, kira-kira dan juga menemukan indikasi pesantren yang intoleran, apa rekomendasi Ustadz kira-kira Ustadz? Saran Ustadz apa? Satu, alhamdulillah sekarang kan Kemenak punya dirjen pesantren. Betul. Jadi dirjen kepesantrenan inilah hendaknya dihidupkan sebagai alat, sebagai media untuk membimbing, mencerahkan, mengcoaching atau mensupervisi, bukan menghakimi. Ya, kalau sesat dan tidak sesat itu jaksa agung, nggak boleh. Kemenak itu bukan jaksa agung. Kalau sekarang ini kita sesat, aliran sesat, itu nanti ketok palunya di Kejaksaan Agung. Jadi pembinaan, apalagi Kemenak juga punya semacam wadah untuk moderasi beragama. Coba kita dialog, ketemu, kasih rilis standarisasi pesantren yang bagus menurut Anda itu apa? Nih, kemudian yang salah itu di mana? Kita coba dialog, kita sesuaikan, kita ikuti, kan gitu. Bahkan saat saya dialog dengan 13 MUI kecamatan di Cikarang, ketika itu juga difasilitasi oleh polisi. Pertama kali saya buka, kalau Bapak mengatakan kami ini sesat, saya itu sesat, mana tolong tunjukkan kesesatannya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka bilang, siapa bilang kamu sesat? Kan selesai kan? Nggak ada suatu hal yang kita persoalkan. Tapi ya lagi-lagi itulah, kalau sudah pergi obatnya habis, kumat lagi tuh hatinya, kan gitu. Repot kalau gitu, kan ini nggak ada selesainya. Baik, masalah. Jadi harusnya memang pembinaan Ustaz ya, bukan penghakiman ya Ustaz ya. Iya, pembinaan, supervisi, bukan penghakiman, apalagi memvonis. Ini apa bedanya dengan Hindia Belanda dulu punya ordonansi, di mana dai ulama pesantren diawasi. Kalau ada Ustaz ya, zaman Imam Syafi'i atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
itu kriteria pondok pesantren yang dikatakan tadi ya, Ustaz, mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang oke untuk semua kalangan, itu ada gak sih Ustaz sebenarnya? Kalau seperti itu, dia open. Iya. Sampai hari ini tidak ada. Mereka itu pengen orang itu open, dia tertutup. Artinya memaksa orang. Harusnya kan mencoba untuk membuka dialog, membuka semacam konsep yang terbuka. Sehingga Anda itu bisa dibenarkan, bisa disalahkan. Jangan hanya mentang-mentang memiliki kekuatan mayoritas. Arogansi yang ditunjukkan, arogansi yang dikedepankan, bukan pemikiran dan juga konsep-konsep teori-teori kan gitu. Baik. Sebetulnya Islam itu sudah mengajari kita untuk melangkah secara ilmiah di dalam apapun kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mana sekarang hikmahnya? Ujuk-ujuk ada rilis video tuduhan ini pesantren sesat. Wal mau'izatil hasanah, sampai hari ini mereka tidak ada satupun yang datang untuk mau'izah hasanah. Kan gitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Di dalam setiap dialog saya dengan kelompok-kelompok yang ngaswaja ini, mereka semuanya fair, semuanya nggak ada kabut bahwa kita nggak ada yang sesat. Bahkan mereka mengatakan ini kok bagus-bagus semua, yang jelek-jelek di luar itu mana nggak disampaikan loh. Katanya antum ingin tahu konsep kita, bagaimana dakwah kita ini yang sejatinya. Lalu dalam masalah fikih yang kita kaji juga takrib, fatul qorib, atau kifayatul akhyar. Gitu? Dalam masalah-masalah akhlak kita kaji juga mau'idatul mu'minin, mukhtasar minhajul qasidin. Kan gitu. Jadi clear masalahnya. Bahkan pernah ada saya menyampaikan di khutbah Jum'ah bahwa Isra Mi'raj itu di dalam Islam itu tidak terjadi di dalam bulan Rajab, tetapi Rabiul Awal kan gitu. Habis selesai khutbah, saya setengah diadili oleh DKM kan. Ustaz, ngomong begitu bisa dipertanggungjawabkan. Loh, kenapa emang Pak? Ustaz bisa diadu dengan MUI. Loh, ana bilang, mbahnya MUI siapa? Karena kitabnya sama. Baik. Itu. Baik. Emang mereka pakai kitab berbeda? Ya. Contoh masalah hukum. Rujukan buku-buku tentang hukum seorang pengacara. Meskipun di sini ada 1.000, 2.000, bahkan 100.000 pengacara. Buku masalah kaitannya dengan hukum itu sama. Begitu juga. Ujung-ujungnya kan nanti kitab yang mensyarah tentang Isra Mi'raj itu, hadis Isra Mi'raj apa? Fathul Bari, siapa? Ibnu Hajar. Terus kemudian di dalam Sahih Muslim apa? Minhajul Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Gak jauh daripada itu. Buka aja di situ. Dan kan gitu. Seperti itu. Tapi inilah kadang-kadang fatwa awam dibungkus tokoh yang ini yang membuat mereka itu tidak bisa keluar dari kungkungan asabiyah itu. Oke, itu. Artinya memang satu tendensius, yang kedua nauzubillah min dzalik saja hasad yang akhirnya dibungkus oleh fatwa, begitu Ustaz? Iya, dan fatwa ini hanya sekedar termotivasi untuk melindungi pendapat awamernya, keinginan awamernya, dan juga setempel yang sudah sepakat tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah mainstream kita yang sudah tidak bisa diutak-atik oleh siapapun. Nah, ini yang membuat makin parah, tidak ada dialog yang ilmiah. Oke, baik Ustaz. Di penghujung kita mau tanya Ustaz, dari kasus ini berarti apa nilai yang bisa kita kedepankan Ustaz sebagai wujud bahwa kita ini orang-orang yang berdewasa loh dalam beragama? Silakan Ustaz. Baik, ya kita di dalam nilai-nilai wasatiyah yang sudah digariskan oleh utusan Majelis Ulama Indonesia, di antaranya adalah as-samahah, yaitu apa? Toleran. Bagaimana kita itu membangun toleransi yang beradab? Karena di sana ada at-tahaddur, ya keadaban.
Di sana juga ada al-musawa, bagaimana kita itu bersikap egaliter. Jangan mentang-mentang mayoritas jumlah jamaah, jumlah pengikutnya banyak, menggilas, mendiskreditkan dengan mudah kelompok-kelompok kecil yang belum tentu itu sesat, ya. Sesat dan tidaknya itu hanya sekedar gaduh, membuat resah. Ini siapa yang dibikin gaduh, siapa dibikin resah? Kalau orang awam ya perlu diajari, perlu diberitahu, kan gitu. Ya kadang-kadang sebetulnya kita itu nggak bikin resah, tapi supaya bikin resah ada caranya apa? Kajian dibubarkan, resah. Kan gitu. Baik, Masya Allah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Atas ilmu yang disampaikan, Masya Allah, pemirsa sekalian sangat bermanfaat, dan juga insya Allah kita akan ulik lagi nanti di sesi-sesi selanjutnya hal-hal yang demikian, dan juga Ustaz sudah kasih jalan tengahnya agar kita toleran. Baik, pemirsa, kami mohon undur diri. Yang bertugas mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.